Saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi selamat malam semuanya. Saya ingin mengatakan kepada Anda selamat Paskah semuanya. Ternyata misa jam 6 sore masih ramai juga ya. Saya pikir kemarin sudah banyak yang misa, jadi hari ini akan agak sedikit berkurang. Ternyata masih penuh. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengar sebuah kisah yang menurut saya pribadi adalah kisah yang sangat indah. Kisah yang sebenarnya cukup terkenal, cukup populer di kitab suci. Dan seringkali kisah ini dikenal dengan kisah Road to Emmaus atau perjalanan kedua murid menuju ke Emmaus. Saya tidak tahu, tapi kalau ada di antara Anda yang datang hari ini ke gereja ini mungkin dengan membawa kekecewaan, membawa rasa luka yang dalam, membawa harapan yang mungkin hampir padam, mungkin dan bisa jadi ini adalah kisah yang cocok, yang tepat untuk Anda. Kita mendengar bahwa ada dua murid sedang berada di dalam perjalanan. Kita semua tahu bahwa kalau kita berbicara tentang perjalanan, ya, mau travel, trip, kita tahu bahwa perjalanan itu biasanya mempunyai dua titik. Apapun perjalanannya, mau road trip, mau business trip, mau hiking, mau vacation, apapun perjalanannya, biasanya perjalanan itu selalu punya dua titik. Titik awal dan titik akhir. Atau kalau boleh dikatakan mungkin titik di mana tempat itu ditinggalkan dan titik di mana tempat itu dituju. Betul ya? Jadi ada dua titik setidaknya. Dan yang menarik adalah dikatakan bahwa kedua murid itu sedang menuju ke kota bernama Emmaus dan mereka sedang meninggalkan Yerusalem. Jadi saudara bisa lihat bahwa titik yang ditinggal adalah Yerusalem dan mereka sedang menuju ke kota bernama Emmaus. Nah, mungkin selama ini kita berpikir bahwa ya udah, ini kan sekedar perjalanan biasa. Ya memang mungkin kedua murid ini sedang harus pergi dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Tetapi sebenarnya ada pelajaran yang firman Tuhan itu ingin sampaikan kepada kita. Pertanyaan, mengapa kedua murid ini meninggalkan Yerusalem? Ada satu pesan dalam tentang mengapa kedua murid ini pergi meninggalkan Yerusalem. Nah, kalau saudara-saudara tahu bahwa Yerusalem itu bukan kota biasa. Bagi para murid, Yerusalem itu adalah kota yang sangat penting. Karena bagi mereka, Yerusalem itu adalah kota janji. Yerusalem itu adalah tempat di mana harapan-harapan mereka akan kejayaan itu diletakkan dan ditanam. Yerusalem itu adalah tempat di mana mereka percaya dan mereka berharap bahwa Mesias akan datang dan karya keselamatan itu akan dikerjakan dan dipenuhi. Jadi Yerusalem itu adalah kota yang sangat penting. Makanya kalau kita ingat persis minggu lalu pada hari Minggu Palma, Anda masih ingat pertanyaannya, di mana Yesus dielu-elukan? Di Yerusalem. Di gerbang kota Yerusalem. Maka kita bahkan punya lagu kan, apa lagunya? Yerusalem, Jadi saudara bisa lihat betapa pentingnya kota Yerusalem bagi para murid. Tetapi masalahnya sekarang adalah justru apa yang terjadi itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Bukannya melihat penggenapan itu terjadi di Yerusalem, yang mereka justru lihat adalah bagaimana harapan mereka itu satu persatu hancur dan jatuh di kota Yerusalem. Bahwa Yesus, Sang Guru dan Tuhan itu malah dipermalukan dengan luar biasa di kota Yerusalem. Ia disiksa di kota Yerusalem, ia disalibkan di kota Yerusalem, dan dia mati berlumuran darah di kota Yerusalem.
Dan disinilah Anda bisa lihat bagaimana Yerusalem itu kemudian berubah menjadi mimpi buruk bagi para murid. Yang dulu adalah kota janji, sekarang menjadi kota yang penuh luka. Yang dulunya adalah kota tempat di mana banyak pengharapan ditanam dan diletakkan, sekarang menjadi kota atau tempat di mana terjadi banyak kegagalan. Yang dulu mereka datangi dengan penuh semangat pada waktu hari Minggu Palma, tetapi sekarang harus mereka tinggalkan karena mereka penuh dengan kekecewaan. Dan harapan yang hancur, kesedihan dan luka yang dalam ini kemudian membuat mereka merasa bahwa kita harus tinggalkan Yerusalem. Karena kalau kita diam dan tetap tinggal di Yerusalem, kita akan semakin diingatkan dengan banyak harapan-harapan yang sudah melambung tinggi terus kemudian tiba-tiba jatuh ke tanah. Kita akan diingatkan akan banyak luka tentang bagaimana kita pernah berharap akan satu Mesias yang kemudian mati di kayu salib. Maka harapan-harapan yang hancur, keinginan-keinginan masa lalu yang tampak terlalu berat untuk dikenang dan terlalu dalam untuk disembuhkan, membuat kedua murid kemudian pergi dari Yerusalem. Maka perjalanan kedua murid, saudara-saudariku yang terkasih, menuju Emmaus itu bukan perjalanan biasa. Itu bukan sekedar perjalanan ya karena mereka harus pergi, bukan. Tetapi ini adalah salah satu bentuk upaya mereka untuk melarikan diri. Ini adalah satu bentuk dan upaya mereka untuk bisa kabur, untuk bisa lari dari kenyataan hidup yang pahit. Kabur dari kenyataan bahwa mereka pernah berharap terlalu dalam, mereka pernah mencintai terlalu dalam, tetapi berakhir dikecewakan. Jadi ini kisah tentang bagaimana harapan dan cinta yang tinggi dan tiba-tiba jatuh begitu saja. Tetapi yang menarik adalah justru di sanalah, di saat mereka berusaha untuk menjauh, di saat mereka berusaha untuk lari dan kabur, justru di sanalah Tuhan Yesus datang. Bukan ketika mereka kuat, bukan ketika mereka punya iman yang penuh, yang dahsyat, tetapi justru ketika mereka sedang hancur. Itu sebabnya kemudian saya teringat dengan satu ayat di dalam kitab Mazmur. Pemazmur tuliskan sesuatu yang indah. Dikatakan di sana bahwa Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan bukan hanya hadir, tetapi justru Allah juga berjalan bersama dengan mereka. Bukan hanya hadir, tetapi Allah menemani setiap jejak langkah perjalanan kedua murid. Tetapi yang jadi masalah adalah ketidakmampuan, ketidakpekaan, ketidakmampuan kedua murid untuk bisa melihat kehadiran Allah. Dan ini hal yang wajar karena ini masih terjadi sampai detik ini, betul kan? Ketika kekecewaan itu ada di dalam hidup kita, kita akan lihat bahwa kekecewaan itu seringkali akan mengaburkan pandangan kita. Betul nggak? Itu sebabnya ketika saya katakan kalau Anda sedang begitu terluka dan Anda menangis dan matamu itu penuh dengan air mata, engkau akan lihat bahwa pandanganmu sekarang akan menjadi kabur. Pandanganmu menjadi samar dan pandanganmu menjadi tidak jelas. Di saat yang kau lihat itu hanyalah lukamu, di saat yang kau lihat, yang kau fokuskan itu hanyalah penderitaan dan kekecewaanmu, maka seringkali engkau akan kehilangan pandangan akan Tuhanmu. Dan kita masih sering merasakan ini, makanya kita sering bertanya, kalau Tuhan ada, kalau Tuhan hadir di dalam hidupku, kenapa kok Dia biarkan luka ini terjadi? Dan mungkin murid-murid berkata dengan yang sama, kalau memang Tuhan itu jaya dan bangkit dengan mulia, tapi kok kenyataannya berakhir dengan tragis. Dan itulah yang terjadi dengan kedua murid. Dan disinilah mungkin saudara-saudariku yang terkasih, pesan Tuhan itu ditujukan untuk Anda dan saya. Kita malam hari ini merayakan Paskah. Kita berkata bahwa Kristus telah bangkit. Tetapi pertanyaannya, atau mungkin kenyataannya, tidak semua di antara kita itu merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Mungkin ada di antara kita yang datang seperti para murid yang kecewa,
yang terluka. Mungkin kita sudah berdoa dan berharap begitu banyak, tetapi ternyata apa yang terjadi itu tidak pernah sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Bahwa rancangan dan rencana Tuhan itu seringkali ternyata berbeda dengan apa yang kau inginkan. Dan ketika itu terjadi, engkau menyalahkan Tuhan. Dan reaksi yang sama seperti kedua murid, engkau tidak tahu apa yang harus kau lakukan selain berusaha untuk lari, berusaha untuk kabur, dan menjauhi Tuhan. Engkau berusaha lari dari Yerusalemmu. Dan mungkin ini doa kita untuk malam hari ini. Kalau hari ini mungkin kita belum mampu melihat dengan jelas, kalau mungkin mata kita masih tertutup dengan banjiran air mata, dengan kekecewaan, dengan rasa gagal, semoga kita selalu diingatkan bahwa itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak hadir di dalam hidupmu. Dan seperti kedua murid, ketika mereka akhirnya menemukan Yesus Kristus, khususnya di dalam pemecahan roti, di dalam ekaristi, hati mereka yang tadinya dingin kembali bernyala. Harapan mereka yang mati kembali menjadi hidup. Bahwa tidak ada yang terlalu hancur, saudara-saudariku yang terkasih. Tidak ada yang terlalu hancur, tidak ada yang terlalu buntu, dan tidak ada yang terlalu menyakitkan yang tidak mampu Tuhan pulihkan. Dan yang luar biasa adalah kita mendengar bahwa tadinya kedua murid berusaha untuk menjauh, berusaha untuk lari dan kabur. Tetapi di akhir Injil kita dengar bahwa justru setelah itu, setelah mereka menemukan Yesus, mereka kembali menghadapi apa yang mereka paling takutkan. Mereka punya keberanian untuk menghadapi mimpi terburuk mereka. Mereka kembali ke Yerusalem. Maka dalam ekaristi hari ini, dalam misa Paskah ini, kita sama-sama berdoa supaya di dalam pemecahan roti ini kita bisa kembali menemukan Tuhan. Semoga kebangkitan Kristus itu tidak hanya kita rayakan sebagai sebuah peristiwa, sebagai sebuah event yang mungkin sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi boleh sungguh kita alami, yang memberikan kita satu keberanian untuk menghidupkan kembali hati kita yang mungkin sudah lelah, menyembuhkan hati-hati kita, semua ini yang sudah terluka, dan menyalakan kembali harapan kita yang mungkin sudah padam. Dan kita berdoa bahwa semoga kebangkitan Kristus itu memberikan kepada kita satu keberanian untuk berhenti melarikan diri dari Tuhan, dan untuk kembali kepada Yerusalemmu masing-masing, kepada Tuhan satu-satunya sumber harapan di dalam kehidupan kita. Amin.